Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membahas pemrograman di era digital. Di sini ada rekan-rekan saya yang membantu saya untuk mempresentasikan. Ada Nadira, ada Devita, Mary, Guntur, dan Anggoro. Oke, materi pertama mengapa belajar pemrograman penting di era digital? Karena pemrograman merupakan keterampilan yang sangat penting di dunia yang semakin terhubung dengan teknologi seperti saat ini. Sehingga dapat membuka peluang kerja yang luas, meningkatkan kemampuan problem solving, dan memberi kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Berikut adalah manfaat dari pentingnya belajar pemrograman di era digital. Yang pertama itu ada mendapatkan peluang kerja yang luas, berkontribusi dalam kemajuan teknologi, meningkatkan kemampuan logika, dan memiliki kemampuan problem solving yang baik. Berikutnya, Peluang karir dan kebutuhan tenaga kerja di bidang TIK Indonesia. Perkembangan teknologi memberikan dampak yang signifikan terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan di bidang teknologi informasi. Berdasarkan data Kemnaker proyeksi kebutuhan tenaga kerja di sektor TIK sebanyak 1.232.666 orang pada 2022. Jumlahnya diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 1.979.418 orang pada tahun 2025. Untuk gambar tabel di kanan kalian bisa lihat sendiri tahun 2022 jatuh 1.232.696 dan 2023 1.496.695. Untuk 2024 1.738.643 dan untuk 2024 1.979.418. Next. Dan untuk tabel berikutnya, tabel 5 proyeksi kebutuhan tenaga kerja di sektor TIK pada tahun 2022-2025. Untuk nama jabatan tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Next. Ini juga sama bedanya yang untuk warna kuning jumlah pekerja naik dan warna hijau pekerja tetap. Untuk warna merah juga jumlah pekerja yang turun. Dan untuk warna biru jumlah pekerja pada pekerjaan baru atau orang member baru. Peluang karir dan kebutuhan tenaga TIK di dunia. Peluang karir di bidang teknologi, informasi dan komunikasi atau TIK terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Dan berikut ini beberapa peluang karir yang menjanjikan peluang karir TIK. Untuk nomor satu, pengembang perangkat lunak, membuat aplikasi dan perangkat lunak untuk berbagai platform. Dua, data scientist, menganalisis data untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Tiga, spesialisasi keamanan cyber, melindungi sistem dan data dari ancaman cyber. Empat, administrator jaringan, mengelola dan memelihara jaringan komputer. Lima, desainer UX atau UI, mendesain antarmuka pengguna yang menarik mudah digunakan. 6. Analis sistem menganalisis dan merancang solusi TI untuk masalah bisnis. Lanjut. Untuk gaji tenaga TK Indonesia maupun luar negeri. Di Indonesia, gaji untuk tenaga TK bervariasi tergantung posisi dan pengalaman. Rata-rata untuk pengembang perangkat lunak mungkin berkisar antara 8 hingga 20 juta per bulan. Sedangkan posisi yang lebih senior bisa mencapai 30 juta atau lebih. Untuk di luar negeri, di negara seperti US, gaji pengembang perangkat lunak bisa mencapai 80.000 dolar hingga 120 dolar per tahun. Sementara data scan bisa mendapat 100 dolar hingga 150.000 dolar per tahun. Di negara-negara Eropa, gaji juga cukup tinggi meskipun bisa bervariasi tergantung pada negara dan biaya hidup. Lanjut. nah, profesi yang memerlukan keterampilan pemrograman itu adalah programmer. Nah, seorang programmer ini tuh bertugas untuk menulis dan mengedit kode untuk program dan software. Ada beberapa skill yang harus dikuasai terlebih dahulu, seperti paham beberapa bahasa pemrograman, berpikir analitis, hingga problem solving yang baik. Yang kedua tuh ada data scientist atau analis. Nah, data scientist atau analis ini bertugas menganalisis dan menginterpretasikan data untuk menghasilkan wawasan bisnis, sering menggunakan bahasa pemrograman seperti Python atau R. Next.
Nah, yang ketiga itu ada web developer. Web developer ini bertugas untuk mengembangkan dan merancang situs web, termasuk front-end dan back-end. Next-nya ada sistem analis. Nah, sistem analis ini menganalisis dan merancang solusi TI atau untuk meningkatkan efisiensi sistem bisnis sering memerlukan pemrograman untuk implementasi. Nah, yang terakhir itu ada game developer. Nah, game developer ini menciptakan video game, termasuk pengembangan grafis dan pemrograman game mekanis. Next. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh programmer untuk memberikan instruksi dan perintah ke komputer agar mampu menjalankan berbagai fungsi tertentu. Seperti yang bisa dilihat di PowerPoint, next. Bisa dilihat di PowerPoint yang ditampilkan hanya ada 3 jenis bahasa pemrograman. Berikut saya akan menjelaskan beberapa jenis lainnya di luar yang ditampilkan saat ini. Yang pertama ada di bidang pengembang web. Ada JavaScript untuk interaktivitas di sisi klien dan pengembangan front-end. Lalu ada Python, sering digunakan untuk pengembangan back-end, misalnya dengan Django atau Flex. Ada Ruby, dikenal dengan framework Ruby on Rails untuk pengembangan cepat. Yang kedua ada pengembang aplikasi mobile, ada Java digunakan untuk pengembangan aplikasi Android, lalu ada Kotlin, alternatif modern untuk Java di Android, ada Swift, bahasa utama untuk pengembangan aplikasi iOS. Ada juga di pengembang game yaitu C, digunakan Unity untuk pengembangan game 2D dan 3D. Lalu ada C++, banyak digunakan untuk game yang memerlukan performa tinggi. Terakhir ada DevOps dan administrasi sistem, Bash atau Shell scripting untuk manajemen dan otomatisasi tugas di server. Selanjutnya, next. Kesimpulannya, keterampilan penting, pemrograman menjadi esensial di berbagai bidang, beragam pilihan, banyak bahasa, dan alat tersedia untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Inovasi berkelanjutan, teknologi terus berkembang memicu adaptasi dalam pemrograman, kolaborasi, komunitas pengembang mendukung melalui forum, dan proyek open source, peluang karir, permintaan tinggi untuk pengembang terampil di berbagai sektor, keamanan dan etika, fokus meningkat pada keamanan siber dan etika penggunaan teknologi. Lalu, pemrograman adalah keterampilan strategis yang mendorong inovasi di era digital. Oke, saya rasa itu saja penjelasan yang saya sampaikan berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.